Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur di pagi ini kita kembali bisa mengikuti ibadah secara tatap muka. Dan tentu ini sebuah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri bersama. Dan terlebih marilah kita dengan setia untuk mengasihakan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan awali dalam ibadah kita pagi ini. Kemenangan terjadi di tempat ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, kemenangan, kemenangan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini hati kami penuh dengan sukacita dan ucapan syukur padamu Bapa. Jika kalau pagi hari ini kami boleh kembali diberi kesempatan untuk beribadah di tempat ini Tuhan. Setelah sekian lama kami ibadah secara online Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, saat ini kami mau hadir dengan hati yang benar-benar merindukan akan Engkau Tuhan. Kami akan menyembah Engkau, kami akan meninggikan Engkau Tuhan.
Dan ketika kami menyembah Engkau Tuhan, Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Engkau memberi kemenangan selalu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami akan awali ibadah kami saat ini Tuhan. Saat ini juga Engkau sendiri yang ambil pimpinan ibadah kami saat ini Tuhan. Engkau urapi anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan Tuhan. Baik memimpin pujian, bermain musik. Terlebih Kau urapi hamba-Mu yang Kau percayakan untuk membenarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Bapa. Demikian juga setiap kami yang hadir saat ini Bapa, kami juga butuh urapan yang sama daripada Engkau Tuhan. Demikian juga setiap kami yang mengikuti secara online dari rumah Tuhan, Engkau juga urapi Tuhan. Biarlah iman kami semakin hari semakin ditumbuhkan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan awali ibadah kami saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam alahim. Bapak Ibu ada sukacita? Amin. Kita boleh bersukacita kalau kita sekian lama, kurang lebih 3 bulan kita tidak bisa beribadah tempat ini. Kita beribadah secara online. Tapi kita percaya meskipun kita beribadah secara online, Tuhan Yesus tetap setia selalu menyertai dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ada satu sobatku yang setia. Setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Ada satu sobatku, ada satu sobatku yang setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, yang tak pernah tinggalkan diri. Amin. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diri. Katakan namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Nama Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur. Sekali lagi ya, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Amin, puji Tuhan saudara. Ada amin saudara.
saat-saat seperti ini kita mengalami masa-masa yang sulit ya, dikarenakan pandemi ini ya, banyak yang sakit, bahkan perekonomian pekerjaan itu penghasilan berkurang. Setiap kali saya ketemu teman-teman saya itu isinya itu sambat, bagaimana ini sepi, penghasilan berkurang. Tapi kita yakin dan percaya jika kita terus di dalam Yesus, kita berharap pada Tuhan, Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita, yang sakit boleh disembuhkan, yang kekurangan boleh diberkati. Amin saudara, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih kalau kita sebentar juga akan menerima tubuh dan darah Yesus, biarlah itu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, dan kita semakin hari semakin setia. Saya undang bangkit berdiri, kita siapkan hati pikiran kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia seru berharap dalam Yesus. Amin. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin. Haleluya. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, bersama
dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan penuh kuasa, Aku pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pengakuan kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan kami hanya berasal daripada Engkau saja ya Bapa. Engkau yang mampukan kami di saat seperti ini Tuhan. Kami hanya membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pujian sudah kami naikkan Tuhan. Biarlah setiap pujian kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi persembahan yang harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan dilengkapi akan firman-Mu, Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau bekerja atas kehidupan kami, sehingga firman sebentar kami dengar bukan saja kami dengar, tapi boleh kami simpan dalam hati kami renungkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami, bahkan Engkau mampukan kami Tuhan untuk melakukan akan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga urapi hamba-Mu, sebentar akan menyampaikan akan firman-Mu, Kau rapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga bukan karena kegagahan kepandaian hamba-Mu ya Bapa, tapi karena Engkau Tuhan berkarya berfirman lewat hamba-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Aleichem. Puji Tuhan, kalau pada kesempatan pagi hari ini kita dianugerahi Tuhan dengan kesehatan sehingga kita boleh kembali beribadah dalam tatap muka. Puji nama Tuhan, demikian juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah online, Tuhan juga menyertai dan memberkati. Pagi ini kita akan langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan, saya berikan tema menghayati pergumulan Tuhan Yesus di Getsemani. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat-saat ini kita melihat bahkan juga ada yang merasakan pergumulan dalam hidup ini sangat berat. Tapi mari pada kesempatan pagi hari ini kita mau belajar menghayati pergumulan dari Tuhan Yesus di Getsemani yang begitu berat tetapi semuanya dapat diatasi. Sebagai pembacaan ayat kita, nas ayat kita pada pagi ini, kita akan bersama-sama membaca. Kita bangkit berdiri di dalam Injil Lukas pasal 22. Kita baca pada ayat yang ke-42. Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-42. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Berbahagialah aku, jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Silahkan duduk.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini satu ayat yang tidak asing bagi kita. Bagaimana Tuhan Yesus menyatakan, jikalau engkau mau, ya Bapa, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Kita melihat bagaimana penderitaan, pergumulan dari Tuhan Yesus secara manusia memang tidak kuat, tetapi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyerahkan semuanya pada kehendak Bapa, bukan kemauannya sendiri. Memang Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menderita supaya saya dan saudara dapat diselamatkan. Sebentar kita nanti akan membaca, maksud saya kita mau mempelajari di dalam Lukas pasal 22 ini mulai ayat 39 sampai 46. Tetapi tidak saya bacakan semuanya, tetapi kita nanti akan mempelajari ayat demi ayat. Di situ memuat bagaimana pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mempunyai strategi untuk menghadapi cobaan. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus mempunyai strategi untuk menghadapi cobaan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak lepas dari yang namanya pencobaan, pergumulan, kesukaran, kesulitan. Tapi kita boleh bersyukur memiliki Yesus yang luar biasa. Kita melihat di ayat 39 dan 40 di dalam Injil Lukas pasal yang ke-22. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini sebagaimana biasa ya, ia menuju Bukit Sion. Tuhan Yesus sudah melatih, mengajarkan kepada murid-muridnya untuk selalu berdoa. Yang sudah dikatakan di sini sebagaimana biasanya. Berdoa itu harus ada di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh lepas dari doa. Nah, kita melihat bagaimana strategi menghadapi cobaan. Yang pertama, Tuhan Yesus mengingatkan adanya cobaan yang menghadang. Ya, tadi sudah saya katakan, setiap kita, siapapun kita yang hidup di dunia ini tidak lepas dari namanya cobaan, godaan, pergumulan. Dan murid-murid diingatkan bahwa mereka tidak kebal terhadap berbagai cobaan. Kita anak-anak Tuhan juga tidak kebal terhadap cobaan. Pasti kita akan mengalami. Entah itu berat, entah itu ringan, setiap percobaan kita masing-masing berbeda. Ya, istilahnya salib kita berbeda-beda. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat godaan keuangan. Ya. Kita melihat bagaimana Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati gurunya, ya, hanya karena 30 uang perak. Ya. Godaan keuangan ini memang sangat menggoda sekali. Dalam Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16. Di situ kita melihat Yudas telah menjual gurunya
hanya dengan 30 uang perak. Matius 26 ayat 14 dan 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah Yudas ya, yang hanya karena 30 uang perak saja tega menyerahkan gurunya. Ya, tapi kita tahu semua itu sudah direncanakan sehingga apapun yang dialami Yudas, ya, dia begitu tega, ya, itulah karena godaan keuangan. Demikian juga murid-murid yang lain, ya, mendapat godaan kedudukan, berebut siapa yang terbesar di antara mereka. Ya. Itulah manusia, ya, seringkali godaan keuangan, godaan kedudukan ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita melihat godaan kedudukan berebut siapa yang terbesar tertulis di dalam Lukas 22 ayat yang ke-24. Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-24. Terjadi jugalah pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Mereka berebut kepingin menjadi yang terbesar, kepingin menjadi yang terkemuka. Ya. Manusia begitulah keadaannya, godaannya yang ada. Ya. Tapi mari, ini adalah salah satu dua contoh godaan keuangan dan kedudukan. Tentunya kita juga mengalami godaan-godaan yang lainnya. Ya. Tapi mari kita mau belajar seperti Tuhan Yesus untuk tetap bertahan, untuk tetap masuk di dalam kehendak Bapa, dan Tuhan Yesus memerintahkan untuk selalu berdoa. Ya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau terus berdoa. Keadaan kita bagaimanapun, saat kita diberkati Tuhan, jangan lupa kita terus berdoa. Saat kita dalam pergumulan, saat kita dalam susah, saat kita dalam sakit, keadaan apapun, marilah doa itu harus terus kita tingkatkan. Lalu kita melihat pada ayat yang ke-41, strategi jarak sepelempar batu. Ayat yang ke-41. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Ia berlutut dan berdoa. Nah, sampai di sini. Kita melihat di sini, zaman dulu mereka memakai ukuran jarak dengan sepelempar batu. Ya. Sepelempar batu itu kurang lebih jarak 30 sampai 50 meter. Ya. Dan kita melihat di sini Tuhan Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan,
meningkatkan kesungguhan dalam doa masing-masing dalam kaitan bahwa kali ini yang dihadapi adalah puncak dari tanggung jawab terhadap misi Yesus yang menuntut sebuah prioritas tunggal. Tuhan Yesus mengutamakan kehendak Bapa. Ya. Tuhan Yesus membuat jarak kira-kira 30 sampai 50 meter dari murid-muridnya untuk lebih sungguh-sungguh berdoa. Demikian juga murid-murid juga lebih sungguh-sungguh berdoa. Ya. Kalau berdoa secara bersama, biasanya kalau kita melihat sebagaimana biasa murid-murid dengan Tuhan Yesus berdoa bersama-sama. Murid-murid hanya mengandalkan gurunya, ya, tergantung kepada gurunya. Tapi saat ini, saat Tuhan Yesus mengambil jarak sepelempar batu, murid-murid harus berdoa sendiri. Tuhan Yesus juga berdoa sendiri. Berdoa masing-masing, berdoa secara pribadi. Itu harus kita tingkatkan supaya kita tahu kelemahan kita, kekurangan kita, kita bawa kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus lebih sungguh-sungguh lagi berdoa, menyerahkan semua kepada kehendak Bapa. Sekali lagi, marilah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam saat-saat seperti ini kita mau tingkatkan jam-jam doa pribadi kita, ya, sehingga kita semakin dekat, semakin erat dengan Tuhan, dan juga doa bersama walaupun saat ini masih dalam protokol kesehatan, masih jaga jarak, tetapi saya dan saudara tidak bisa jaga jarak dengan Tuhan. Terus kita memiliki hubungan yang intim, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan selanjutnya pergumulan yang berat. Ya. Pergumulan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu sungguh sangat berat. Kita perhatikan ayat 42 sampai ayat 44. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Belonya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus menempatkan kehendak Bapa sebagai prioritas. Karena untuk itulah misinya, tujuannya datang ke dunia ini, dilahirkan ke bumi ini adalah untuk menderita, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal 12 ayat yang ke-27. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan sekarang jiwaku terharu. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan jiwaku gelisah. Ya. Yang pas itu adalah jiwa yang gelisah. Ya. Sehingga Tuhan Yesus minta supaya Bapa menyelamatkan dari saat ini dalam penderitaan yang dialami pada waktu itu. Ya. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini.
karena penderitaan yang sedemikian rupa, rasanya sepertinya tidak kuat. Tapi kita yakin kesukaran, kesulitan, tantangan hidup, penyakit yang kita alami, sepertinya kita merasa tidak kuat, tidak tahan. Tapi bersama dengan Tuhan, bersama dengan Bapa di surga, Tuhan Yesus menjadi kuat. Ya, kita melihat di sini Tuhan Yesus yang sudah menomorsatukan, mengutamakan kehendak Bapa, dan dia tahu bahwa kedatangannya ke dunia adalah untuk menderita, menghadapi semuanya itu karena untuk menyelamatkan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari sebagai manusia punya kehendak bebas, tetapi tidak bebas berkehendak. Kita bandingkan dengan Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia. Semua tanaman yang ada di Firdaus pada waktu itu boleh dimakan. Tapi berarti itu semua boleh dimakan. Berarti itu bebas, ya. Kehendak bebas. Tetapi ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kamu makan. Ada larangan sehingga tidak bebas berkehendak. Ya. Harusnya Hawa mentaati ini, tidak makan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Ya. Sekali lagi, kita mempunyai kehendak bebas, tetapi tidak bebas berkehendak. Ya. Sehingga hidup kita boleh terus ditata dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tekanan batin yang begitu berat membuatnya berkeringat yang bercampur darah, sehingga malaikat menguatkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dalam pergumulan Tuhan Yesus yang sedemikian beratnya, dan Tuhan Yesus tetap mengutamakan kepada kehendak Bapa, dalam penderitaan yang sedemikian rupa, dikatakan tekanan batin yang begitu berat membuat keringat bercampur dengan darah, ya, menetes saking beratnya, ya, sehingga malaikat menguatkannya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, pergumulan yang berat, kita tidak mampu, tapi Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan kemampuan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan kita melihat murid-murid tidak sanggup bertahan, terkuras kondisi fisik, ya. Mungkin kelelahan, capek, gelisah, ya. Dan tahu bahwa sebentar lagi akan ditinggal oleh gurunya. Kebanyakan kita kalau sudah capek, sudah lelah, banyak masalah, ya, maka kepinginnya tidur seperti murid-murid ini, ya. Sehingga murid-murid ini ditegur oleh Tuhan Yesus pada ayat yang ke-46. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pagi hari ini teguran firman Tuhan untuk murid-murid juga teguran untuk kita, supaya kita rohani kita jangan tertidur.
Kita jangan dalam kegelisahan kita, dalam pergumulan kita, jangan terus di bawah dalam tidur, tetapi kita mau tingkatkan doa-doa kita, doa pribadi maupun doa bersama. Terus kita tingkatkan, itulah kuncinya supaya kita dapat mengalahkan, mengatasi semua pencobaan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita mau menghargai pergumulan Kristus di Taman Getsemani dalam memperjuangkan keselamatan kita. Kita terus menghayati, ya, seperti sebentar nanti kita masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Itu suatu hal yang harus terus kita peringati. Kalau dalam gereja kita setiap bulan kita memperingati kematian dari Tuhan Yesus, dan biarlah kita apapun yang terjadi tetap setialah sampai akhir hidup kita. Setia sampai akhir seperti Tuhan Yesus yang sudah mengutamakan kehendak Bapa sehingga saya dan saudara dapat diselamatkan. Dan saat ini saya dan saudara ada di tempat ini semua hanya karena anugerahnya, hanya karena pergumulan dari Tuhan Yesus yang ada di Getsemani yang begitu berat tapi tetap bertahan sehingga Tuhan Yesus sanggup naik ke tiang salib, sehingga itu yang menjadi keselamatan di dalam kehidupan kita. Saya dan saudara selamat bukan karena kita lebih baik dari yang lain, tapi semua karena anugerah Tuhan dan karena Yesus yang sudah mati di atas salib. Puji nama Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan pada kesempatan pagi ini yang cukup singkat dan sederhana ini boleh menguatkan kita untuk kita semakin menghayati, menghargai pergumulan Tuhan Yesus di Getsemani, dan kita mau tetap semakin setia, semakin maju di dalam Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Pelayan perjamuan kudus. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seperti salju, Yesusku, korban yang mulia. Darahmu sucikan, amin. Darahmu beri kehidupan, darahmu
segala pelanggaran-pelanggaran Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan menganugerahi kami bersama untuk beribadah secara tatap muka. Tuhan terima kasih, biar kami boleh semakin bersungguh-sungguh dalam memuji dan menyembah kepada Tuhan. Sebab kasih-Mu besar atas setiap kami. Kau yang memberkati kami, yang menolong kami, bahkan Engkaulah Yesus Tuhan yang menyelamatkan kami. Menebus hidup kami dari segala pelanggaran dan dosa dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur bahwa Yesus memberikan sebuah keteladanan untuk kami siap hidup dalam penderitaan, dan kami akan tetap menang, bisa mampu jikalau kami berharap hanya kepada Engkau. Amin. Pagi ini sebentar kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Tuhan layakkan batin dan hati kami. Mulai dari Ibu Gembala, kami para pelayan perjamuan, dan seluruh umat-Mu yang hadir, yang mengikuti dalam ibadah ini. Layakkan batin kami Tuhan, ampuni segala kelemahan dan pelanggaran kami. Ampuni dosa-dosa kami yang kami sengaja maupun tidak sengaja. Tuhan bersihkan pikiran dan hidup ini, sehingga kami bersih di hadapan Tuhan. Amen. Dan di hadapan sesama. Tidak ada kemarahan, tidak ada kebencian, tidak ada fitnah dalam hidup ini, tapi kami bersih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus pagi ini. Amin. Darahmu
roti sebagai lambang dan kita imani sebagai tubuh Kristus. Bapa kami di dalam surga, Tuhan Yesus, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur pada pagi hari ini karena kasih-Mu yang sedemikian rupa. Tuhan, kami bersyukur Engkau yang sudah mati di atas kayu salib, tubuh-Mu yang sudah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kami. Dan biarlah kami Tuhan juga sanggup menderita seperti Engkau sudah memberikan teladan kepada kami untuk tetap bertahan dalam penderitaan bersama Bapa di surga. Tuhan tetap memberikan kekuatan dan kemampuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Sebentar kita dengarkan saya bacakan firman Tuhan, lalu kita makan, kita imani bahwa roti sebagai tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan untuk kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di atas sampai batas kepala kita dan kita imani cawan ini, anggur ini adalah darah Kristus yang sudah ditumpahkan untuk saya dan saudara. Saya bacakan firman Tuhan, lalu kita amenkan bersama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Pagi ini kami sudah melaksanakan perjamuan Asa-Mu yang kudus. Lengkaplah sudah ibadah kami. Kami ada di dalam Engkau, Engkau di dalam kami, yang tidak dapat dipisahkan oleh apapun. Biarlah kiranya Tuhan, tubuh dan darah-Mu menyatu dengan kami, sehingga kami terus kuat di dalam Engkau, dalam penderitaan, dalam segala apapun yang kami alami, Tuhan. Dan kami terus sanggup bersama Engkau, setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati jemaat-Mu yang sudah beribadah, sudah mengikuti perjamuan Asa yang kudus, baik yang di gereja maupun yang mengikuti ibadah online. Tuhan berkati semuanya. Amen. Yang sakit sudah disembuhkan, Amen. Yang lemah sudah dikuatkan, terlebih yang lemah imannya,
Tuhan sudah semakin memberikan kekuatan iman, yang di dalam kesusahan Tuhan sudah memberikan penghiburan, dalam keadaan jalan buntu Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan tolong Engkau memberkati supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang baru. Amen. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada, baik dalam keluarga, rumah tangga, di dalam pekerjaan, di dalam iman dan kesetiaannya kepadamu. Tuhan memberkati semuanya, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari yang termuda sampai yang tertua, semuanya ada dalam pimpinan dan perlindungan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami juga tak bosan-bosannya terus mendoakan untuk Bapak Gembala. Tuhan terus tambahkan kekuatan, kesehatan, supaya dapat bersama kami kembali untuk melayani Engkau, untuk mengembalakan kami domba-domba-Mu di bawah menuju kepada kesempurnaan iman, untuk sanggup menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk negeri kami, bangsa kami, kota kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak tinggal diam, Engkau terus menolong, sehingga apa yang dikerjakan oleh bangsa kami, oleh kota kami, karena kesejahteraan kota kami itu juga merupakan kesejahteraan kami. Mereka-mereka yang ada di garis depan, baik untuk tim kesehatan, baik untuk keamanan, semuanya Tuhan tolong anugerahi dengan hikmat-Mu, pimpinan-Mu, kesehatan yang ekstra, supaya dapat mengatasi semuanya. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan, rakyat kecil dapat merasakan damai dan sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga Tuhan, kami melihat bagaimana Tuhan negeri kami juga ada yang kena banjir, tanah longsor, Tuhan, gunung berapi. Tuhan tolong, kami hanya berseru kepadamu, Tuhan berkati mereka, lindungi mereka, semuanya Tuhan kami serahkan di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Gembala kami yang baik. Kami menyerahkan semua di dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Ibadah kami pagi hari ini telah selesai, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat tangan kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dengan selesai ibadah kita pada pagi hari ini, terimalah kiranya anugerah Bapa di surga, kasih sayang, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat pagi hari ini sampai kita dipertemukan di awan-awan yang permai dalam kerajaan surga yang mulia, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Saya akan menyampaikan pengumuman gereja. Untuk jadwal ibadah sepekan, tiap Senin sampai Sabtu
ada doa pagi di gereja jam 4:30 pagi. Kemudian untuk doa malam masih dilakukan secara online tiap Rabu jam 6:30 malam. Untuk minggu depan, ibadah seperti biasa kembali normal sebanyak 3 sesi. Ibadah pertama jam 6, kedua jam 9, dan yang ketiga jam 5 sore. Tetap pakai sistem pendaftaran. Bapak Ibu saudara-saudari yang akan menghadiri ibadah minggu depan bisa terlebih dahulu mendaftarkan diri ke saya. Nomor HP, nomor WA sudah saya cantumkan di warta. Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri. Jadi tiap minggu Bapak Ibu saudara-saudari yang hendak mengikuti ibadah tatap muka diwajibkan mendaftarkan terlebih dahulu. Karena kita masih batasi setiap jam ibadah dibatasi 35 orang ya, supaya tidak terlalu banyak, tidak berkerumun orang terlalu banyak masih dalam pembatasan social distancing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.